Assalamualaikum, apa kabar Sanap? Mudahan sehat selalu. Kita akan membahas alur film yang berjudul Django. Film ini dibuat pada tahun 2012 dan bergenre thriller crime. Lanjut ke film. Film berlatar pada tahun 1858, yang dimana perbudakan manusia masih merajalela. Terlihat sekelompok budak sedang dikawal oleh dua orang pria berkuda. Mereka menghentikan perjalanannya karena melihat ada orang yang menghampiri mereka di kegelapan malam. Salah satu pengawal budak itu menanyakan siapakah orang yang berada di kegelapan dan apakah urusannya dengan mengancam akan menembaknya. Si orang tersebut mengatakan kalau ia datang dengan damai. Lalu ia memperkenalkan dirinya yang bernama Dr. King Skull. Ia juga mengaku dirinya hanyalah seorang dokter gigi. Ia juga menanyakan apakah mereka mendapatkan para budak ini dari dalang di kota Greenfield. Dr. Skull ingin membeli budak yang berasal dari perkebunan Karukan. Tak disangka di antara budak itu ada yang mengaku kalau dia berasal dari perkebunan Karukan. Ia pun mendatanginya dan menanyakan namanya. Si budak itu menjawab namanya adalah Django. Kemudian ia juga menanyakan apakah budak itu mengenali Brittle bersaudara. Salah satu pengawal budak itu tidak suka melihat Dr. Schultz dan Django berbicara berbisik. Ia menyuruh Dr. Schultz untuk pergi atau menembaknya. Suasana menjadi tegang. Dr. Schultz menembak mati satu pengawal budak dan menembak kuda pengawal lainnya. Kuda terjatuh menimpa kaki si pengawal itu dan mematahkan kakinya. Kemudian ia kembali menanyai Django apakah ia benar-benar mengenali Brittle bersaudara, dan akhirnya Dr. Schultz membelinya. Django memakai kuda dan pakaian si pengawal budak yang telah tewas, dan mereka pun melakukan perjalanan mencari si Brittle bersaudara. Keesokan paginya mereka sampai di kota Daughtry, Texas. Semua warga di sana terkejut melihat seorang kulit hitam menunggangi kuda, karena pada zaman itu orang kulit hitam sangat direndahkan. Mereka berdua kemudian mendatangi sebuah bar dan berencana untuk istirahat. Tapi si pemilik bar tidak mau ada orang negro berada di barnya. Ia pun kemudian pergi untuk melapor kepada sheriff lokal. Di dalam bar, Dr. Schultz menjelaskan bahwa ia adalah seorang pemburu imbalan dan ia ingin membuat kesepakatan dengan Django. Ia akan membawa Django sampai mereka menemukan Brittle bersaudara dan membunuhnya. Setelah itu Django mendapat kebebasan dan juga imbalan. Tak lama kemudian datanglah sheriff, menyuruh mereka keluar dari bar. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Dr. Scott menembak sheriff itu. Kemudian ia menyuruh si pemilik bar untuk memanggil Marshall. Marshall datang dan mengepung bar itu. Marshall menyuruh mereka keluar. Dr. Scott menjelaskan bahwa sheriff yang ia tembak merupakan seorang buronan dengan harga $200. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah perjalanan jauh, mereka beristirahat di sebuah pegunungan. Dr. Schultz bertanya kepada Django, setelah urusan Brittle bersaudara selesai dan Django bebas, apakah yang akan dilakukan Django kemudian? Django berkata bahwa ia akan mencari istrinya yang bernama Brumhilda dan akan membelikan kebebasan untuk istrinya. Dr. Schultz mengatakan di kota Greenfield mereka bisa menemukan kantor arsip, jadi mereka bisa tahu istri Django dijual kapan dan di mana tepatnya. Keesokan paginya mereka sampai di kota Tennessee. Mereka akan mendatangi perkebunan yang pemiliknya bernama Mr. Bennett atau lebih dikenal dengan Big Daddy. Di sini Dr. Schultz menyuruh Django untuk berperan sebagai palet. Palet semacam pelayan yang berkasta tinggi. Dr. Schultz juga membebaskan Django untuk memilih bajunya sendiri. Mereka pun mendatangi perkebunan Mr. Bennett dan berpura-pura ingin membeli salah satu budak wanitanya. Kemudian Django diajak berkeliling perkebunan oleh salah satu budak wanita yang bernama Bettina. Lalu Django bertanya kepada Bettina, ia sedang mencari 3 pria kulit putih yang bergelar Brittle bersaudara. Bettina mengatakan yang ada di sini hanyalah Sever bersaudara. Django melihat dengan teropongnya dan benar ternyata itu adalah Brittle bersaudara. Tanpa basa-basi Django pun menghabisi 2 orang dari Brittle bersaudara. Tak lama kemudian datanglah Dr. Schultz. Dr. Schultz bertanya di manakah yang terakhir. Kemudian Dr. Schultz menembaknya. Mereka berhasil melenyapkan Brittle bersaudara. Kemudian mereka didatangi oleh Mr. Bennett dan anak buahnya.
Setelah berhasil meyakinkan Mr. Bennet, mereka pun disuruh pergi dari tanah Mr. Bennet secepatnya. Pada malam harinya, Dr. Skull dan Django mempunyai firasat kalau mereka akan diserang oleh Mr. Bennet dan anak buahnya. Dan benar saja, tetapi mereka sudah mempersiapkan perangkap. Kereta kuda itu telah diisi bahan peledak sebelumnya. Dr. Skull menembak kereta kudanya dan meledak. Gerombolan Mr. Bennet dan anak buahnya pun berlari kabur. Tertinggal Mr. Bennet yang terlambat kabur, dan Django pun menembaknya. Setelah insiden penyergapan tadi, mereka kemudian beristirahat di sebuah pegunungan. Dr. Schultz menawari Django untuk menjadi partnernya dengan imbalan yang lebih besar. Django bertanya kenapa ia peduli pada dirinya. Dr. Schultz merasa bertanggung jawab dengan kebebasan si Django. Singkat cerita, hari demi hari mereka lalui memburu para buronan dan menghasilkan banyak uang. Uang itu mereka kumpulkan untuk misi menyelamatkan istri Django, yaitu Broomhilda. Film berlanjut, mereka tiba di kota Mississippi, tempat di mana arsip penjualan perbudakan berada. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan arsip tentang Broomhilda. Broomhilda dijual kepada orang yang bernama Calvin Candy. Dr. Skull mengatakan bahwa mereka akan bermain karakter lagi. Dr. Skull akan berperan sebagai pembeli kaya raya dari Dusseldorf, Jerman. Dan Django berperan sebagai ahli pertarungan Mendigo. Mereka akhirnya bertemu Calvin. Terlihat Calvin sedang menyaksikan pertarungan Mendigo. Calvin bertanya kenapa mereka tertarik dengan bisnis Mendigo. Dr. Skull menjawab karena bosan. Dr. Skull mengatakan keinginannya untuk membeli petarung terbaiknya si Calvin. Tapi Calvin tidak mau menjualnya. Kemudian Dr. Skull memberikan tawaran yang sangat besar, yaitu untuk satu orang petarung Mendigo ia akan beli seharga $12.000. Dan akhirnya Calvin pun tertarik. Keesokan paginya mereka dibawa ke perkebunannya Calvin yang bernama Candyland. Mereka berdua disambut tidak hangat oleh Stephen, seorang pria tua yang tidak senang melihat Django yang merupakan budak yang bebas dan menaiki kuda. Singkat cerita, malam harinya mereka pun berlanjut membahas bisnis petarung Mendigo. 3 petarung yang ditawarkan Calvin tidak ada yang cocok untuk mereka. Broomhilda datang sebagai pelayan dan melihat Django membuatnya sedikit salah tingkah. Stephen si pria tua menyadari ada yang tidak beres dengan Broomhilda dan Django. Stephen pun berbisik kepada Calvin untuk mendatanginya di perpustakaan. Stephen memberitahu Calvin bahwa mereka tidak ingin membeli petarung Mendigo, melainkan mereka datang untuk membeli Broomhilda. Calvin pun sangat kesal karena merasa telah dibohongi. Ia pun bersedia menjual Broomhilda dengan harga $12.000 dan memaksa mereka membelinya dengan ancaman. Kemudian setelah Broomhilda berhasil dibeli dan surat-suratnya lengkap, Calvin mengatakan bisnis secara sah selesai jika kedua pihak bersalaman. Dr. Skull menolak bersalaman, tetapi Calvin memaksanya. Kemudian Dr. Skull mendekati Calvin lalu menembaknya karena kesal dengan sikap Calvin. Baku tembak tidak terhindarkan. Dr. Skull juga ikut tewas. Lalu Django melakukan perlawanan. Ia banyak melumpuhkan anak buah Calvin. Tapi Django terpaksa menyerah karena Broomhilda disandera dan diancam akan dibunuh. Keesokan paginya Django akan dipindahkan ke perusahaan tambang yang terkenal sangat sadis. Di tengah perjalanan Django berbicara kepada pengawal budak dan merayunya dengan menawarkan uang sebesar $11.000. Ia juga mengatakan dirinya adalah pemburu uang imbalan. Kemudian Django memberikan mereka bukti selebaran asli. Para pengawal itu awalnya tidak percaya. Kemudian mereka menanyai para budak lainnya. Salah satu para budak itu berkata, ia bukanlah budak, melainkan pemburu uang imbalan. Mereka setuju dengan usulan Django dan melepaskannya. Django diberikan sebuah pistol, lalu ia menembak sebuah pengawal budak itu. Kemudian Django kembali ke Candyland, menghabisi semuanya termasuk Stephen dan meledakan rumah itu. Ia berhasil menyelamatkan istrinya. Dan itulah akhir cerita film ini. Semoga Boboan Pian suka film ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di film lainnya.